Hasya pulang ke rumah besar ini dengan keadaan memprihatinkan, baju basah dan kotor, wajah bengkak karena menangis, tas dan buku sekolahnya yang hancur. Satpam yang berjaga sampai kaget melihatnya. Tampilan Hasya yang pulang sekolah benar-benar seperti gelandangan. "Neng, ini kenapa bisa gini?" tanyanya khawatir. "Hasya nggak apa-apa," ucapnya tersenyum tipis. "Nggak apa-apa gimana Neng? Ini tas, buku, sama baju seragam kamu. Bisa bukain gerbangnya dulu Paman?" Satpam yang bernama Katro itu membukakan gerbang untuk Hasya. Astaga, semakin dilihat semakin memprihatinkan juga. "Neng kena bully di sekolah?" tanya Katro. Hasya menggeleng. "Hasya masuk dulu Paman, maaf." Katro tidak bisa menahan, kasihan jika ditanya lagi. Melihat wajah lelah Hasya, dia yang keluar untuk membuang sampah sampai menjatuhkan kantung sampah yang dia pegang. Hasya, kagetnya, menghampiri gadis itu yang menatapnya sedih. "Apa ini, kamu kenapa?" "Hasya, kamu dibully?" Sakit sekali hati Gia melihat keadaan Hasya sekarang, tidak berperasaan orang yang tega melakukan hal sekejam ini pada gadis lemah seperti Hasya. "Ayo masuk." Gia menuntun gadis ini masuk ke dalam. Para pekerja yang lain ternyata sama kagetnya seperti Katro dan Gia tadi. Banyak dari mereka yang melihat menanyakan keadaan Hasya yang memprihatinkan. Tapi Gia memberi pengertian untuk jangan bertanya dulu dan membiarkan Hasya istirahat. "Kamu mandi dulu, bajunya nanti biar tante yang cuci. Dan tas sama buku kamu." Gia tersenyum getir. Ini semua benar-benar sudah menjadi sampah. "Bukunya masih bisa Hasya pakai, nanti Hasya keringkan saja tante." Gia menggeleng. Ini sudah tidak bisa dipakai lagi Hasya, dikeringkan pun percuma. Tidak akan seperti semula. "Nggak apa-apa, masih layak untuk Hasya pakai kok." Semakin Hasya tersenyum, semakin jelas juga luka yang gadis ini perlihatkan. "Hasya mandi dulu tante." Hasya pergi mandi, dan tepat setelah pintu kamar mandi ditutup, Gia tidak menahan air matanya keluar, memegang tas satu-satunya yang gadis itu miliki kini sudah terkoyak. "Tega sekali mereka Nak, padahal kamu anak yang baik," gumamnya lirih. 30 menit lamanya Hasya membersihkan diri. Bau air bekas pel yang menempel di tubuhnya benar-benar berbau. Hasya sampai muntah saat membersihkan baju seragamnya tadi. Meski Gia mengatakan akan mencuci seragamnya, tapi Hasya bukanlah orang yang tidak tahu diri. Sudah diberi pekerjaan dan tempat tinggal, tidak mungkin juga dia menyusahkan Gia. "Apa yang kamu tunggu Hasya?" gumamnya, menatap layar handphone yang hanya memperlihatkan notifikasi pesan operator. "Nak Hasya," ucap Gia masuk ke dalam kamar Hasya dengan membawa teh dan makanan. "Hari ini tidak usah bekerja dulu, kamu istirahat dan minum tehnya ya agar badan kamu hangat." "Tante Gia, ini tidak perlu, aku baik-baik saja. Minum dan makan, pekerjaanmu bisa dikerjakan besok pagi. Nanti tante yang bicara sama tuan besar." Gia mengusap rambut basah gadis ini, kemudian keluar dari kamar Hasya setelah mengantarkan makanan. Hasya tersenyum tipis, setidaknya masih ada orang-orang baik yang ada di sekitarnya. Terlepas dari banyaknya yang tidak menyukai kehadirannya. "Basket merupakan salah satu bidang olahraga yang banyak digemari," katanya sih. Ketika bermain basket, tingkat ketampanan seorang cowok akan meningkat drastis. Dan mungkin benar, sayangnya para pemuda-pemuda tampan ini tidak mendapatkan sorakan ribut dari para gadis-gadis. Sekolah asrama yang dikhususkan untuk anak laki-laki, jadi tidak ditemukan satupun seorang gadis di sini. "Oper,
Teriak Karel mulai emosi, katanya tim tapi kok pengen bersinar sendiri. Lo bisa main gak sih, lihat kita kebobolan. Bentaknya. Damian memegang bahu Karel, menggeleng agar sahabatnya ini tidak berlaku kasar yang menyebabkan kerugian sendiri di tengah penilaian olahraga mereka. Awas lo. Tunjuknya pada wajah songong yang memang menjadi musuhnya sejak masuk ke sekolah ini. Pemuda yang dikenal sebagai Rico itu tersenyum miring, amarah Karel adalah kesukaan sendiri baginya. Fokus, teriak Damian selaku ketua. Mereka hanya selisih 2 poin, dan itu berbahaya baginya. Reputasinya sebagai anak berandalan yang dihormati bisa tercoreng hanya karena permainan satu ini. Oper. Karel mencari celah, mendapatkan dia melempar bola oranye ini ke arah Damian. Tangkapan bagus, pemuda itu berhasil menangkap bola yang Karel lemparkan untuknya. Baru saja Damian akan melemparkan bola ini ke arah ring, seseorang di belakangnya malah mendorongnya hingga terjatuh. Perit. Bunyi peluitan tanda waktu yang ditentukan sudah habis. Sit, lo. Bentak Karel maju, dia mendorong tubuh Rico. Bacot lo kegedean setan. Ucapnya kasar. Damian sendiri, dia mendengus. Membersihkan bajunya dari sisa kotoran debu yang menempel. Udah. Ucapnya menghadang Karel, ya hanya dia sendiri yang berani. Kalau yang lainnya, sudah pasti babak belur. Lepasin gue, nih setan minta dihajar. Kita pergi. Ucap Damian menarik Karel paksa, bahaya kalau pemuda ini membuat masalah sementara guru olahraga mereka masih ada. Apa-apaan sih lo? Dia melepaskan diri secara paksa, menatap kesal pada Damian. Ingat peringatan nyokap lo. Apa peduli gue, dia duluan yang mulai. Cuma permainan Karel, jangan sampai karena emosi lo. Lo kena masalah lagi. Bentak Damian, dikira dirinya tidak kesal juga karena didorong seperti tadi. Sit. Menendang loker di ruang ganti, Karel meremas rambutnya sendiri. Dia paling tidak bisa begini, marah tapi tidak bisa melampiaskan emosinya. Rasanya benar-benar aneh, dan Karel butuh seseorang untuk bisa dia hajar. Sampai kasus lo belum clear, jangan harap bisa mukul orang sembarangan. Ucap Damian memperingatkan. Baru hari pertama dia pindah ke asrama, sudah banyak yang dilaluinya. Tiba-tiba terpasang brosur yang tertempel di sepanjang lorong sekolah ini dengan tulisan kalau Karel si pembunuh, dan itu tentu membuat sahabatnya ini emosi. Tidak salah sebenarnya karena Karel dan dirinya adalah si pembuli yang ditakuti, tapi kalau sampai menghilangkan nyawa seseorang. Damian dan Karel masih waras, mereka tahu berapa berharganya nyawa seseorang. Sebelum itu, pastiin sikap lo dulu. Dan kita cari buktinya sama-sama. Karel mengangguk, kedua tangannya terkepal kuat. Berusaha menahan emosinya sendiri. Ganti baju lo, kita ke kantin. Damian menepuk bahu Karel, membuka lokernya sendiri. Pemuda ini mengambil baju seragamnya serta handuk dan sabun. Berkeringat seperti ini bagusnya diselingi dengan mandi dulu. Selama mandi perasaan Damian tidak karuan, kenapa baru kepikiran dengan Hasya yang belum ada kabarnya hingga sekarang. Gadis itu bahkan tidak menelpon atau mengiriminya pesan, padahal Damian menunggu-nunggu. Sial, umpatnya. Masalah Karel sedikit mengambil alih perhatian, selesai mandi dia harus menghubungi gadis itu. Damian merindukan suara Hasya, kalau perlu akan dia paksa Hasya mengiriminya foto gadis itu dan melakukan video call sebelum pemeriksaan tidur nanti. Kenapa sih lo, kesurupan? Karel menatap aneh Damian yang mondar-mandir bagai setrika rusak,
nggak pusing kah? Dia saja yang melihatnya ingin mual. Diam lo, bentaknya. Kamar asrama yang mereka tempati bertiga ini sangat sunyi. Mengetahui Mutsi ketua berandalan tengah dalam keadaan tidak baik-baik saja. Karel diam, begitupun dengan satu teman kamar mereka yang takutnya luar biasa pada Damian dan Karel. Lo, beliin gue makanan ringan sana, titah Karel. Tapi kan gerbang sudah tutup. Lirihnya menunduk takut. Kan ada yang namanya kantin 24 jam bego. Kesalnya, melempar uang 100 ribuan ke arah wajah pemuda itu. Cepetan, gue tungguin. Kalau lo datang terlambat, bahkan sampai pemeriksaan nanti, abis lo sama gue. Pemuda yang bernama Satria itu mengambil uang yang Karel lemparkan padanya, keluar dari kamar ini dengan cepat. Sekarang ceritain ke gue, kenapa lo? Sid, ini nggak ada pulsa atau kuotanya sih. Karel menghela napas sabar, mengusap dadanya sendiri dan terus mengatakan kalimat sabar dan sabar untuk tidak menebas leher makhluk menyebalkan ini. Cewek itu lagi. Damian meliriknya sejenak, lalu kembali pada benda pipih miliknya. Sudah tertebak dengan jelas, siapa yang pemuda ini pikirkan hingga berubah menjadi singa dalam sekejap. Kemana lo? Bingungnya saat Damian membuka lemari. Cari alasan apapun saat pemeriksaan nanti, gue pulang malam ini, ucapnya. Gila lo, kalau lo pergi sekarang. Ketahuan bego. Karel menahan tangan Damian yang akan memakai jaketnya. Jangan nambahin masalah gue, kalau lo lupa. Gue tinggal di asrama sekarang karena hukuman dari nyokap masalah fitnah sialan itu. Damian menghempaskan tangan Karel begitu saja. Kalau gitu, bilang aja ke pengawasnya kalau gue pulang. Karel memijat pelipisnya, mendesah kasar menatap Damian yang keluar lewat jendela. Gila memang pemuda satu ini, sudah tahu kamar mereka berada di lantai 3. Dam gila. Ucapnya berlari cepat ke arah jendela. Anjirlah, bisa-bisanya masih selamat. Berguru ilmu kebalkah pemuda itu, kalau iya? Karel juga ingin. Damian sendiri, dia merasakan sedikit sakit pada telapak kakinya karena tadi melompat begitu saja tanpa melihat ke bawah. Menunduk saat sorot lampu patroli asrama mengarah ke arahnya, mendengus Damian melancarkan aksinya. Berhubung tidak memiliki kendaraan, terpaksa harus berjalan kaki melewati hutan menuju jalan besar. Menatap sekitarnya terlebih dahulu, merasa aman. Damian melompati tembok tinggi ini dengan mudah, tidak sia-sia belajar banyak ilmu bela diri kalau begini. Hutan sangat sepi, iyalah. Orang gila mana yang mau masuk hutan malam-malam, cuma Damian yang mau karena pemuda ini memang gila. Gila cinta maksudnya. Berjalan menyusuri jalanan yang sudah dia hafal di luar kepala, Damian akhirnya sampai di tepi jalan ramai yang dilalui pengendara mobil. Woi! Damian menoleh pada mobil yang berhenti tidak jauh darinya. Senyum miringnya tercetak menatap Bara yang meneriakinya tadi. Anterin gue ke rumah. Anjir, masuk-masuk langsung merintah. Cepet. Bara terkekeh kecil, melanjutkan mobilnya menuju rumah Damian yang sudah dia ketahui alamatnya. Kabur lo. Menurut lo. Sudah tahu malah nanya, Damian tidak akan menjawab toh sudah kelihatan jelas bukan. Masalah apa sampai lo kabur, lolos dari penjagaan ketatnya lagi. Lo nggak perlu tahu. Bara meliriknya, pemuda ini tersenyum tipis.
Dalam hati bergumam kalau ternyata pemuda satu ini kabur karena jatuh cinta. Gue denger-denger lo kalah basket. Lo udah lulus untuk urusin masalah asrama. Bara tertawa kecil, gue emang alumninya, tapi nggak mungkin nggak update sama masalah terkini tuh sekolah. Cowok suka gosip. Ucapnya pedas. Tahu aja, tapi nggak apa-apa. Setidaknya gue lihat perkembangan tuh sekolah, makin gacor aja. Ngebut, lo terus ngomongin sekolahan yang udah bikin nama lo tercoreng. Bara hanya tersenyum tipis, bukan perihal privat lagi. Kalau dia lulus dengan predikat si pembawa masalah, bukan kemauannya dijuluki dengan nama seburuk itu. Tapi bagaimana lagi, satu kesalahan memang membutakan banyak kebaikan. Udah anjir. Kagetnya, kapan tepatnya pintu mobil di sampingnya terbuka. Damian sudah tidak ada di sini dan sekarang malah memanjat tembok rumahnya dengan bantuan pohon besar itu. Bucin aku tuh manusia, kekehnya lagi. Ternyata begini kegilaan Damian yang Karel maksudkan, benar-benar gila ternyata. Hasya bersin tidak henti sejak sore tadi, dia terkena flu. Karena bajunya yang basah, dan terlalu lama digunakan membuat tubuhnya yang memang tidak terlalu fit sejak tidur di lantai waktu Damian pulang dalam keadaan mabuk waktu itu. Haci. Mengambil tisu, Hasya menggulung tubuhnya sendiri dengan selimut. Ini gimana tidurnya, lirihnya, tidak mungkin dia membangunkan Tante Gia untuk menanyakan obat. Ini sudah waktunya para pekerja istirahat, dan Hasya hanya bisa menahan hingga esok pagi. Ketukan kecil namun suaranya nyaring, Hasya menatap pintu kamar yang terkunci. Menyeritkan keningnya bingung, siapa gerangan yang mengetuknya di jam segini? Aduh gimana, gumamnya, malas sekali dia turun dari ranjang, tapi takutnya yang mengetuk pintu kamar pekerja lain yang membutuhkan bantuannya. Terpaksa Hasya bangun dari tiduran, meski tidak rela harus melepaskan selimutnya. Memutar kunci, dia membuka sedikit. Memastikan yang mengetuk pintu kamar manusia atau bukan. Kagetnya, pintu kamar didorong begitu saja lalu masuk seorang pemuda dan langsung mengunci pintu kamar. Tuan muda? Kagetnya, saat Damian berbalik badan menatapnya. Damian. Ucapnya menekan, refleks saja tangan kekar Damian langsung mengarah ke arah kening Hasya saat melihat wajah pucat gadis ini. Hidung lo merah. Hasya menutup hidungnya saat Damian mengatakan kalimat itu. Gue baru tinggal sehari lo udah flu, gimana seminggu? Sekarat mungkin lo. Damian melangkah ke arah ranjang, melepaskan sepatu dan juga jaketnya. Kamu ngapain? Buta lo, kalau gini apalagi kalau bukan tidur. Dengan gamblang Damian langsung rebahan di atas ranjang Hasya yang kecil. Jangan, aku nggak mau tidur di lantai kayak waktu itu. Ucapnya. Damian masa bodoh, memejamkan mata. Menganggap angin lalu perkataan gadis itu. Damian, kamu dengarkan apa yang aku bilang, aku nggak mau tidur di lantai Kaget luar biasa yang Hasya rasakan saat Damian menarik tangan untuk tidur di samping pemuda ini. Lepas, ini sesek tahu. Gue nggak ngebiarin lo tidur di lantai, sekarang pejemin mata lo biar cepat istirahat. Ya tapi kamu jangan gini dong. Kesalnya menggerakkan tubuhnya sendiri seperti cacing kepanasan. Tidur, gue ngantuk. Di ranjang kecil ini, mereka tidur dengan saling berbagi tempat yang memang kecil. Damian memeluk tubuh Hasya erat agar tidak terjatuh, sementara dia tepat berada di sebelah tembok. Jadi tidak akan jatuh, hanya kurang leluasa bergerak saja.
Kamu bukannya ada di asrama sekolah ya, kok bisa di sini? Tanya Hasya, mengurungkan niat hati Damian yang baru saja akan tenggelam ke alam mimpi. Gue ngantuk astaga, bisa lo tanya-tanyanya nanti aja. Kalau besok nggak bisa, keburu akunya pergi kerja kamunya masih molor. Berdecak, Damian membuka mata, sedikit menunduk menatap Hasya yang mendonggak menatapnya. Dilihat-lihat, kita kayak suami istri baru. Hasya melotot, refleks memukul dada Damian yang paling tepat untuk sasaran tangannya. Aminin aja kali, siapa tahu beneran jodoh. Kekehnya. Kamu ngalihin pembicaraan. Damian menghentikan kekehannya, gue males di asrama, nggak bisa tidur. Makanya pulang. Alasan saja, bilang aja karena khawatir sama kangen. Gengsi Damian setinggi bukit Goparda. Kalau kangen rumah seharusnya tidur di kamar sendiri, bukan di kamar pembantu. Damian diam, gue kangennya rumah, jadi mau tidur dimanapun terserah gue selama rumahnya di dekat gue. Yang Hasya pikirkan rumah adalah rumah ini, rumah tempatnya bekerja, mencari uang. Bukan rumah yang Damian maksudkan.